hati, damaikan diri, melihat biru. Bersama telah dilewati, bersama telah dijalani. Aku di sini dengan dirimu, telah ikat janji. Hidupku kan damaikan hatimu, diriku kan selalu menjagamu. Izinkan ku selalu bersamamu, kasihku padamu. Hidupku kan damaikan hatimu, diriku kan selalu menjagamu. Izinkan ku selalu bersamamu, kasihku padamu. Toh, kamu dari tadi kok sibuk dengan dirimu sendiri, ngapain toh? Ih mas, mbok diem dulu toh, aku tuh lagi konsentrasi. Aku tuh lagi ngitung jumlah sumbangan dari warga sekitar. Tak jumlah-jumlah kok ya banyak banget, berarti ki do sugih-sugih mas. Oh, aku termasuk wargamu toh? Nggak ada di sini mas, tak cutat kamu mas dari wargaku. Aku kalau nyumbang Apa? itu nggak tak kasih nama. Lah bukan nggak ngasih nama, nggak ngasih uangnya juga, nggak cuma namanya doang. Yang gitu. ngatas sendiri itu siapa coba? Siapa? Ini Pak Bambang kok. Lah itu nama lengkapku sebelum aku sakit, dulu masih sakit-sakitan namaku Bambang. Oh karena sakit-sakitan diganti di Ganti. Oh, ruwet. Oh, Lah, alah. kok ribet banget, ngapain dicatat? Kalau nyumbang ya nyumbang, ikhlas. Bukannya ribet, bukannya apa ya mas, tapi kan semuanya itu harus dipertanggungjawabkan, termasuk nih berapa jumlah iuran yang dikumpulkan dari warga sekitar. Jadi kalau ada yang nanya, tuh aku bisa jawab gitu loh mas. Ribet banget. Aku di rumah saya terapkan manajemen yang benar-benar sadar gender. Gimana tuh sadar gender? Keuangan berbasis gender. Wah. Gimana tuh maksudnya tuh? Jadi setiap ada saya dapat uang, habis kerja, gajian, dapat honor, sadar gender. Uang yang gambarnya pahlawan perempuan tak kasihkan istri saya, yang gambar laki-laki untuk saya. Pahlawan Sesuai. perempuan. Ini berarti berapa ya mas uangnya yo? 10.000, 1.000. Iya. Lah berarti sing cowok kan akeh ya mas? 100.000, 50.000. Tergantung jumlahnya nanti. Ya kok enak kamu. Tapi yang jelas nih bukan apa-apa. Lah untuk apa tujuannya apa itu? Karena tema hari ini kita juga pas gitu ya. Kita hari ini tuh membahas mengenai kebijakan pelaksanaan pelayanan perizinan pengumpulan uang dan barang. Semua itu harus dipertanggungjawabkan. Tapi sebelum kita membahas tema kita hari ini tuh loh Mas, kalau kita sendiri kayaknya kok pasti pemirsa kurang percaya. Iya. Sapa dulu lah Mas ya. Halo, salam Indonesia. Apa kabar pemirsa? Waduh, sepertinya sudah tidak sabar untuk menyaksikan acara yang luar biasa, yaitu Pojok Investasi bersama Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta. Itu. Dan tentunya kita masih berada di Hyatt Regency Hotel Yogyakarta yang akan mengajak pemirsa semuanya ini untuk berdiskusi mengenai ilmu-ilmu yang baru, begitu ya, ilmu-ilmu seputar proses perizinan dan lain sebagainya. Pasti temanya berbeda. Hari ini kita membahas mengenai kebijakan pelaksanaan pelayanan perizinan pengumpulan uang dan barang. Jadi semuanya itu tidak asal-asalan Mas. Nggak harus asal ada dasar ngumpulin. hukumnya dan juga pertanggungjawabannya. Nah ini perlu ini. Ya kan perlu dibahas kan. Soalnya saya sering dimintain tolong untuk nggalang itu donasi itu, tapi nggak tahu. Uangnya kemana? Nah, pokoknya sudah saya serahkan gitu aja, tapi ternyata ada dasar hukumnya juga. Ada, makanya kita sekarang menghadirkan beliau-beliau luar biasa hari ini untuk memberikan pencerahan seputar tema hari ini. Kita sapa dulu, sudah hadir bersama dengan kami hari ini Bapak Insinyur Atmaji yang merupakan anggota Komisi B DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo Bapak, sehat Pak? Oh, sehat, alhamdulillah. Mantap nih, luar biasa. Mas Tepyo, sehat. Sehat, semangat dong Pak, karena kita hari ini akan diskusi jadi harus sehat gitu. Terima kasih Bapak Atmaji sudah hadir, dan tentunya Pak Atmaji tidak sendiri, sudah ada Ibu Sri Suprapti. Beliau merupakan Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. Sugeng rawuh Ibu. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adem banget ya Mas kalau. Iya, suaranya ya.
adem banget kayak ubin musola Mas. Adem anyep Mas. Terus satu lagi nih Mas, ini beliau ini adalah Bapak Agus Priyono MEC. Beliau adalah Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo Pak Halo, Pak Agus. Agus. Jangan bosan-bosan loh Pak. Ya, Sehat ya Pak Agus? Alhamdulillah sehat. Weh, goes tetap jalan Pak. Harus jalan. Harus jalan. Luar biasa ya goes ya jalan tadi katanya Mas. Ya iya, sepeda beneran. Kalau Oh, iya, kamu kan bener-bener. sepeda statis, tapi goes Di tapi dalam nggak tempat jalan. ya. Nggak kamu. jalan ya. Aduh ya wis kalau gitu kita mending langsung bahas tema hari ini Ke ya Mas masalah ya. tadi, masalah Betul. Ini pengumpulan. kebijakan pelaksanaan pelayanan perizinan pengumpulan uang dan barang. Pak, sebelumnya ini untuk yang menggalang ataupun yang mengumpulkan uang dan barang, ini yang berhak itu siapa toh Pak? Kalau saya itu sebenarnya berhak juga nggak sih Pak? Ya, Silakan ya. Pak Agus. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, masalah pengumpulan uang barang itu bukan barang baru ya. Ya. Sejak zaman penjajahan dulu tuh ada, Hmm. tuh ya. Ada namanya Ordonansi Algemeen Stadblad 1932 itu sudah mengatur soalnya Istilahnya aja bagaimana sulit, pengumpulan barang uang itu dilakukan. Jadi tiap-tiap daerah punya aturan sendiri. Baru tahun 61 itu mulai ada undang-undang supaya aturannya sama. Mengapa ini perlu diatur? Tadi karena bersumber dari masyarakat untuk Ya, ya. kemaslahatan masyarakat juga. Jadi harus ada aturannya, harus ada izinnya. Nah ini mengapa ini penting gitu ya. Ya, ya, ya. Terus siapa saja kira-kira yang apa berhak gitu. Berhak. Bisa, iya. Bahkan untuk wajib ya Pak ini. Ya? mengajukan wajib hukumnya. Ada perkecualian tapi ada beberapa pihak ya atau beberapa hal yang tidak perlu izin, yang diwajibkan secara agama itu nggak perlu izin. Misalnya mengumpulkan zakat ya nggak usah pakai izin itu kan. Iya, betul. Betul. Hukum adat, kemudian RT mengumpulin dana barang itu nggak perlu izin gitu ya ininya. Atau terjadi bencana tapi sifatnya mendadak. Nah itu juga apa? Tidak perlu izin. tapi dilakukan saat itu. Itu kira-kira beberapa hal gitu ya ininya. Oh. Ya. Oke, jadi tidak semuanya begitu ya Pak harus Betul. berizin seperti Betul. untuk keagamaan, lalu juga untuk bencana alam itu Betul. tidak usah begitu ya. Nah, Betul. untuk yang menggalang ini nih yang berhak siapa Pak? Dan mereka ini harus seperti apa? Apakah ada kriteria khusus begitu Pak? Ada. Jadi yang diwajibkan atau yang harus mengajukan ini adalah sifatnya perkumpulan organisasi. Ada kepanitiaannya. Individu nggak bisa karena syaratnya harus berbadan hukum. Gitu ya. Jadi mengajukan surat permohonan, ada anggaran dasar, ada anggaran rumah tangga, kemudian nanti jelas daerahnya mana, caranya seperti apa mengumpulkan, nanti akan disalurkan kemana, nah itu harus jelas di surat permohonan gitu ya. Ya, ya. Nah kira-kira seperti itu nih ya. Oke, jadi harus ada surat permohonannya Mas. Betul. Berarti itu meskipun hanya di daerah ya Pak, tidak punya cabang di daerah lain pun wajib seperti itu Pak. Betul, iya harus. Tapi ini sifatnya nanti tergantung kawasan. Misalnya ini hanya satu kabupaten, ya izinnya nanti ke kabupaten. Ini cross, oh ini mencakup Kabupaten Sleman dan juga Kodia Jogja. Nah, ini kan cross kabupaten ya, ke Iya. Kodia, Iya, itu iya. izinnya ke provinsi. Oh ini secara nasional ya nanti Kementerian Sosial ininya pengajuan izinnya. Nah kira-kira seperti itu. Jadi tadi peraturannya ini dibuat di tahun 1961 ya Pak ya? Iya, Tadi ya? undang-undang ya. Oh, tidak ada. Ini ya sampai sekarang juga masih itu ya Pak ya? Sekarang masih mengacu ke itu Oh, ya. masih mengacu ke situ udah lama ya Mas Iya. ternyata ya. Nah, anu Pak, keuntungannya apa ya ketika kita ngurus izin aja lah. Itu ngapain sih kita harus ngurus izin? Nah, itu Ya, kan ini mereka betul. harus dapat Tahu. keuntungan Betul. barangkali. Nah ini menyangkut dana dari banyak orang. Gitu kan? Kita secara organisasi punya kewajiban, punya amanah kan dia amanah kan kita mengumpulkan uang, barang untuk kemaslahatan umat. Itu kan kalau legal itu kan kita menjalankan usaha dengan tenang gitu ya. Iya, iya. Kita harus mempertanggungjawabkan nanti ke yang tadi yang memberi sumbangan, mengumpulkan tadi memberikan barangnya, uangnya, kita kan mempertanggungjawabkan. Caranya harus ada dilaporkan secara resmi. Makanya ada prinsip namanya akuntabilitas. Oke. Transparansi. Lama nanti harus dilaporkan juga hasil apa pengumpulan uang barang. Jadi Mas Debyo akan di kepanitiaan akan menggalang uang barang, nanti kami tanyakan laporannya seperti apa, Oke. hasilnya Datanya berapa, kemana saja, disalurkan kemana. Nah ini sebagai bentuk Iya. pertanggungjawaban juga Oke. kepada masyarakat gitu loh. Ini bagi betul. bagi lembaga atau organisasi yang sudah punya izin itu keuntungannya
dipercaya oleh masyarakat. Betul, Betul. trust Iya kan? ya, Nah, kepercayaan masyarakat, nah. itu dia. Baik, kita langsung menuju ke Pak Atmaji terkait dengan manfaat dan tujuan. Nah, kalau menurut Bapak sendiri ini tujuan untuk diberlakukan izin pengumpulan uang dan barang ini seperti apa sih, Pak? Nah, baik, terima kasih. Jadi, nyambung apa yang disampaikan Pak Iya, Agus. Pak. Iya. Jadi sesungguhnya kan penghimpunan uang dan barang ini kan maunya sih yang penyelenggarakan itu kan berhasil dengan baik gitu kan. Betul. Tidak dicurigai kan itu. Iya. Sehingga manfaat daripada perizinan ini tentu berharap agar dalam menghimpun ini bisa terkumpul uang dan Iya. barang itu Hmm. ya. Jadi untuk nanti kan bicara tentang kesejahteraan sosial, tentu tujuannya adalah untuk penanganan masalah kesejahteraan sosial. Satu. Yang kedua itu nanti kalau sudah terkumpul, tadi sudah disampaikan, kan penyalurannya juga sudah ada SOP-nya gitu kan. Nah, sudah ada standar operasionalnya itu untuk siapa. Nah, ini juga dalam rangka supaya nanti juga bisa tersalur sesuai dengan masyarakat yang membutuhkan. Jadi jangan sampai salah sasaran. Iya, Pak betul. Tibio ini orangnya gagah, pitokso kok dapat ini kan jadi masyarakat jadi gak enak. Iya. Iya. Betul. Kemudian yang Jadi ketiga, kecemburuan sosial ya. Iya. Kemudian yang ketiga tentu transparansi ya dah. Supaya masyarakat tadi ada kepercayaan. Dapatnya berapa, dari mana, penggunaannya untuk apa, tentu ada bukti-bukti. Ya kan? Ini kan transparansi. Juga tertib administrasi. Jadi kalau ada audit dari Betul. pihak-pihak yang mungkin merasa mungkin perlu gitu, Ya. tunjukkan. Karena tertib administrasi. Hmm. Kemudian yang terakhir mungkin tentu dengan adanya izin itu kita akan menjadikan penghimpunan itu menjadi sesuai dengan peraturan perundangan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan. Oh ternyata kalau menghimpun itu mungkin dari sisi wilayahnya ya kita lintas kabupaten berarti izinnya ke provinsi. Kalau hanya Iya, di dalam iya. satu kabupaten cukup di bupati kan begitu. Lintas provinsi nanti izinnya di Kementerian Sosial. Ini kan sesuatu yang harus dipahami sehingga ketika mereka itu mau melakukan penghimpunan dana keluar dari wilayah-wilayah tersebut tentu izinnya harus sesuai dengan aturan Betul. yang ada. Jadi saya kira itu daripada manfaat dari Oke, jadi kembali lagi ya Pak ya, berarti memang manfaat yang benar-benar dirasakannya adalah kepercayaan dari Iya, masyarakat. legalitas. Ya, betul sekali Iya, itu gitu. Jadi nanti- apa yang jadi tujuan untuk pengumpulan ini nih bisa tercapai begitu loh Mas. Kalau banyak yang percaya kan, saya banyak yang nyumbang ya Pak, begitu. Iya, itu Keren, Mas. dari sisi lembaganya sendiri itu pengurusnya juga Harus juga kredibel tenang dong, ya. iya Misal dong. katakanlah Pak Ahmadji tadi udah ngomong, misalnya saya panitia, delalai saya punya profesi lain, pendapatan lain, terus bisa bangun rumah baru. Ternyata dapat. Nah, sementara saya di organisasi ini banyak Sebagai dicurigai. Nah, kalau Pak Tibio dari mana? Dari Nah. mana? Betul. tapi Waduh. kalau ada laporannya kan Iya. Jelas gitu ya. Transparansi tadi itu. Oke, jadi benar juga ya kalau ada yang bilang urusan uang itu panas-panas dalam arti sensitif, Betul. gitu. Ada apa sedikit, nah ini bisa jadi Betul. masalah begitu. Iya. Inilah Makanya. pentingnya Iya. begitu ya. Betul. Biar nggak disalahgunakan kira-kira. Iya, betul sekali. itu ya. Kalau Iya, tidak iya, disalahgunakan, setuju. Mungkin kita menuju ke Ibu Sri Suprapti terkait dengan regulasi yang harus diperhatikan terkait dengan pengumpulan uang dan barang. Ini seperti apa Bu regulasinya? Ya, terima kasih seperti tadi disampaikan Pak Kepala Dinas ya, bahwa dasar dari pengumpulan uang dan barang adalah masih Undang-Undang tahun 1961 ya. Masih di Masih itu yang kemudian kita berdasarkan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial bahwa pemerintah tidak mampu menyelenggarakan kesejahteraan sosial sendiri tanpa peran serta masyarakat. Nah, disinilah masyarakat diajak untuk berperan serta membantu sesama. Ya. Di samping itu tadi menggarisbawahi Bapak bahwa untuk korban bencana itu memang ada aturan tersendiri Permensosnya nomor 1 tahun 1995 tentang pengumpulan barang, uang dan barang korban bencana. Memang untuk yang sesaat izin tidak diurus, tapi kalau itu berkelanjutan tetap harus mengurus izin. Dan perlu diketahui Mbak bahwa untuk pengumpulan uang dan barang pada saat bencana tidak boleh 1% pun digunakan untuk biaya operasional. Jadi semua murni Semua harus untuk penanganan disalurkan. bencana Betul. tersebut. Oh. Iya, itu. berarti operasionalnya tanggung lembaga itu sendiri betul, itu, Bu, ya? iya, oleh panitia atau lembaga Panitia. tersebut. Oh,
berarti udah sudah ada aturan. merasa jadi nggak bersalah Bu. boleh. Kemarin saya minta ganti bensin itu. Loh ya nggak boleh. Saya tak semuanya balik ke harus. solar ah. Loh, kok malah dibalikin dalam bentuk yang Iya. berbeda Oke. sih, gitu. Oh, jadi ini juga harus menjadi ini ya perhatian ya, bahwa ternyata kalau untuk kebencanaan ini tidak boleh dipotong untuk hal apapun Betul. sekecil apapun. Begitu. Kalau Untuk misalnya yang gini, Bu, pengumpulan kita- yang biasa mah Hah? mungkin bisa 10% maksimalnya bisa Maksimalnya. digunakan untuk operasional maupun digunakan untuk promosi dari pengumpulan uang dan barang tersebut. Oke, Ya, jadi ya. banyak hal yang harus dipahami ya untuk berapa persennya ini ternyata maksimal 10% ya Bu ya. Iya, betul. Oke, baik, nanti kita akan lanjutkan lagi untuk Bapak-bapak dan juga Ibu terkait dengan tema hari ini, yaitu kebijakan pelaksanaan pelayanan perizinan pengumpulan uang dan barang. Tapi kita break sejenak pemirsa, jangan kemana-mana karena seusai jeda Pojok Investasi bersama DPPM DIY akan kembali. Pameran Film Noir merupakan hasil karya Anin Astiti yang menitik beratkan pada dasar fotografi, yaitu cahaya, yang kemudian memunculkan teknik kamar gelap. Acara waspadakno pasuryanipun Kakang Yayi. Prabu Basudewa ingkang kuatos dhateng wangsulipun Raden Kangsa nitipaken para putra-putra Mandura. Nya Surati mantra. Oi. Reja manik sejatine kalam kang dinuding cak. atau tamannya Pulau Jawa, Magelang dijuluki sebagai kota sejuta bunga. Ibarat bunga, kota Magelang dilihat sebagai kota yang punya banyak pesona. Pemuda pun juga harus mampu berpegang teguh pada jati diri bangsa, yakni kebudayaan. Masih bersama kami di Pojok Investasi bersama Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk pemirsa yang baru saja bergabung, untuk episode hari ini kita membahas mengenai kebijakan pelaksanaan pelayanan perizinan pengumpulan uang dan barang. Jadi sekali lagi tidak bisa begitu ya Mas ya, semerta-merta pokoknya ngumpulin uang dan barang lalu tidak bisa dipertanggungjawabkan seperti apa dananya disalurkan kemana saja, itu nggak bisa karena ada regulasi yang mengatur hal tersebut. Betul. Begitu. Iya. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita langsung menuju ke Pak Agus juga terkait dengan prosedur. Ya. Gitu Pak, untuk pengajuan izin pengumpulan uang dan barang ini seperti apa dan apakah bisa dilakukan secara online begitu Pak? Ya. Terima kasih. Tadi sudah saya jelaskan untuk mendapatkan izin pengumpulan uang barang itu harus mengajukan surat permohonan. Di surat permohonan itu nanti disebutkan caranya seperti apa, kemudian kawasannya menyakup mana saja, terus nanti akan disalurkan di mana, kepanitiaannya seperti apa, juga AD/ART-nya, anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu harus disertakan gitu ya. Kalau perusahaan yang baru pertama kali mengajukan izin itu kerangka kerjanya seperti apa. Tapi bagi mereka yang sudah berulang kali, karena izin itu berlakunya cuma 3 bulan Pak maksimal. 3 bulan maksimal? Betul, nanti bisa mengajukan lagi, harus menyertakan kemarin pengumpulan uang laporannya seperti apa. Itu kami akan laporan sebelumnya. lihat, betul. Ya, itu makanya tadi gunanya laporan salah satunya untuk itu. Kami akan tanya kami akan lihat laporannya seperti apa. Termasuk disalurkan untuk kemana saja, besarannya berapa, itu kira-kira gitu ya.
Sekarang teknisnya seperti apa? Iya. Kami sudah mengembangkan aplikasi namanya Si Cantik Cloud. Jadi tidak harus langsung datang ke DPPM, melalui aplikasi Cantik Cloud dengan tadi mengupload surat dan persyaratannya itu akan kami proses. Waktunya totalnya adalah 5 hari maksimal ya. 5 hari untuk? 5 hari itu sudah di kami, jadi isinya ke kami. Nanti kami akan minta rekomendasi ke dinas sosial. Di kami sekitar 2 atau 3 hari, nanti di dinas sosial 2-3 hari, totalnya pokoknya 5 hari maksimal. Sekitar 5 hari maksimal ya? Betul. Nah ini kira-kira itu ya, jadi nggak perlu repot-repot datang langsung, bisa melalui aplikasi namanya Si Cantik Cloud. Itu kira-kira. Tapi banyak juga Pak yang akhirnya menggunakan online begitu. Kan manual masih bisa ya Pak ya? Atau manual masih bisa. Jadi kami sebagai tadi, karena pelayanan publik itu kan harus melayani. Iya. Baik itu yang online maupun yang offline. Mungkin untuk pengetahuan kita bersama, mungkin pemirsa juga pengen tahu berapa sih sebetulnya izin yang selama ini sudah dikeluarkan oleh DPPM. Jadi kira-kira trennya 2018 itu kan musim itu ya, ada gempa likuifaksi Palu ya. Betul. Nah itu agak banyak, ada 13 izin. Kemudian 2019 ada 10, 2020 ada 9, 2021 sampai ini ada 5. Nah kira-kira ini seperti itu, nggak banyak. Mungkin itu yang izin loh ya, yang nggak izin saya nggak tahu. Ini kan yang kami terdata yang mengajukan izin ke kami, kira-kira seperti itu. Pak Agus, kalau misalnya ditemukan tidak sesuai dengan peruntukannya, itu ada sanksi nggak Pak? Katakanlah izinnya dia menggalang dana untuk katakanlah desa X atau membantu korban bencana apa gitu. Ternyata tidak sesuai dengan itu, ada sanksi nggak Pak? Nah itu mengapa kami syaratkan supaya ada laporannya, supaya bekal kami untuk mengajukan izin selanjutnya itu mematuhi peraturan. Kalau enggak ya enggak kita proses, karena dia termasuk bisa kenakan sanksi pidana sebetulnya dia. Ada ketentuannya maksimal 3 bulan. Uangnya itu 10.000 kalau nggak salah dendanya gitu ya. Tahun 61. Tahun 61. Kalau sekarang dendanya emang hanya 10.000. 10.000. Dikonversi dengan nilai sekarang ya Pak ya? 10.000 masih. Jadi tetap 10.000 masih ya? Itu mungkin untuk memberikan sanksi sosial saya kira gitu ya. Nah, pertanyaan begini Pak Agus, kan itu izin berlaku 3 bulan ya? 3 bulan, betul. Terus besoknya lagi mau ngurus izin atau per event katakanlah Pak? Kalau kan tadi ada susunan panitianya, misalnya saya lembaga Debio Center misalnya, Debio Center ingin, kok ini Merapi warga sana butuh, saya nggalang dengan judul proposal bantuan untuk warga Gunung Merapi. Ternyata terbesit ide juga, Kulon Progo tanah longsor. Saya bikin, itu bisa satu izin. Satu orang tapi untuk beberapa ini ya. Atau izinnya itu per proposal. Per event ini kegiatan. Per event kegiatan. Karena dituntut laporannya itu. Betul. Betul. Laporannya itu. Satu event selesai kan harus laporan. Betul. Berganti event yang lain. Misalnya ini lembaganya mempeng banget Pak. Banyak ya. Ada maksimal nggak sih Pak? Tapi dalam satu lembaga itu membuat beberapa. Nggak mengatur sampai maksimal berapa, nggak. Yang diatur di peraturan adalah maksimal waktunya aja 3 bulan gitu, 3 bulan. Jadi misalnya Mas juga ini bisa menggalang dana ataupun melakukan beberapa event begitu ya Pak ya. Tapi per eventnya ya, karena memang dituntut untuk pertanggungjawabannya gitu. Baik. Kalau ke Pak Atmaji terkait dengan yang saat ini untuk perizinan pengumpulan uang ataupun barang ini kan sudah dilakukan secara online, walaupun offline-nya juga masih begitu. Kalau menurut dari Pak Atmaji, kekurangan kalau kita bilang perizinan online, nah ini kalau menurut Pak Atmaji ini ada kekurangan tidak Pak ketika kita berbicara mengenai online? Apakah memang berkas-berkasnya ini apakah benar nih? Ini sesuai dengan apa yang dilaporkan atau seperti apa begitu Pak? Ya, jadi online itu kan yang memang bisa dilakukan secara online terkait dengan pengisian data. Tapi dokumen itu kan tetap harus di-offline kan nggak mungkin, termasuk laporan mungkin ya. Laporan itu juga harus di-offline kan. Meskipun di sana juga sudah, mungkin kalau ada pertanyaan terkait dengan laporan yang kemarin dijawab sudah, tapi kan cuma hanya sudah begitu aja. Tapi bukti-bukti dokumen itu kan belum ada, belum bisa dilihat di dalam sistem itu. Sehingga kan harus diantar gitu. Jadi dari sisi mungkin dari sisi pelayanan dengan online itu menjadi cepat. Karena
Itu kelebihannya ya Kita Pak ya? tidak usah berdesak-desakan, apalagi saat ini pandemi kan nggak boleh antri banyak-banyak ya Pak. Betul, Ya, tatap muka juga Ini tapi dikurangi. nanti kan berkas itu harus diantar. Ya. Kemudian kelemahan-kelemahan itu juga mungkin saya pernah ngisi soalnya di online itu, mungkin terkait dengan data. Data itu Ya. kadang-kadang salah sedikit itu nggak bisa akses dia. Misalnya tentang nama, gitu. Nama itu kan ada orang yang punya gelar, Ya. ada yang tidak. Kemudian kadang-kadang dia memasukkan di KTP itu kan tanpa gelar. Iya, Gitu. oh. Nah, misalnya gitu. Tetapi dia memasukkan di situ pakai gelar. Jadi Nggak mau tidak ya. itu ya. digelar saja sudah nggak Ya. ini Sudah tidak jalan, tidak mau. mesti akan terjadi kesalahan ada di Dukcapil bilangnya gitu karena antara yang dimasukkan ketika Di dia KTP mengisi dengan- online dengan yang sudah masuk di Dukcapil itu nggak cocok. Termasuk mungkin nomor HP. Kadang-kadang orang Mbak Anggun punya nomor HP berapa? Iya, Lebih 2, dari Pak. satu kan? Iya, betul. Atau mungkin email juga ada yang lebih dari Iya, satu. Ya, betul. dimasukkan saat kita daftar dengan KTP itu mana HP-nya. Nah, ketika kita masukkan yang satu kan nggak cocok. Iya. Itu juga masalah. Itu ditolak juga. Kadang-kadang juga ini perlu pendampingan. Nah, kan di situ pasti akan ada komen. Ketika sudah masukkan nama, sudah masukkan email, sudah masukkan alamat, sudah masukkan Nomor identitas telepon, HP, ya. tiba-tiba ada komentar. Ada kendala tidak bisa lanjut karena ada kesalahan di data Dukcapil. Nah, ini kan harus Ya. kita terus. Soalnya saya termasuk testimoni sendiri saya tuh. Ya. Karena Oh, sudah pernah alami melakukan, sendiri ya. mengalami. Jadi ternyata nama Pas yang kesalahan saya apa itu, Pak? nama Gelar yang itu ya? saya inputkan itu kan hanya nama Oh, saya gelar. Oh, admin. iya, iya, iya. Tetapi di Dukcapil itu diinputkan beserta seluruh gelarnya lengkap. Oh. Jadi nggak nyambung. Iya, 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 iya. Sampai saya minta tolong sama Pak Agus itu juga, Pak, ini kesulitan saya di mana ini Gus? Ya. Nah, ini Saya ke Dukcapil, waduh Pak, penjenengan masukkannya nama termasuk gelarnya, jangan hanya nama saja. Akhirnya dengan satu itu sudah masuk. Ya. Ya, ini pelajaran berharga untuk pemirsa nih ya. Pengalaman pribadi begitu dan kemungkinan juga terjadi di beberapa masyarakat begitu ya. Tapi Jadi- prinsipnya sebetulnya memungkinkan secara online itu ya. Sungkan-sungkan untuk Ya. ya cross check ke Ya. Dukcapil. Ya, Karena memang ya. data yang punya itu Dukcapil. Ya. Tapi nggak ada salahnya itu positifnya kehati-hatian, Pak. Artinya Betul. tidak bisa dihack Ya. orang ya. Jadi prinsipnya gitu, online memungkinkan. Silahkan Bapak Ibu pemirsa yang ingin mengajukan selain online secara sistem memungkinkan, tapi tadi ada extra effort. Sangat Ya. hati-hati dalam Betul, entry betul. segala itu. Cuma kita kan kulturnya mungkin sebagian masih itu ya, kalau nggak langsung nggak mantep lah. Iya, Kalau pengennya langsung tuh pokoknya ketemu kurang gitu. jelas bisa langsung nanya dijelaskan, kira-kira bisa konsultasi, itu kira-kira. Monggo aja, ini kan pilihan gitu ya. Oh iya, Ya. iya, iya. Jadi kalau kita boleh berbicara ini alangkah baiknya ya combine ya Pak ya. Kalau misalnya online kesulitan ya nggak apa-apa. Kalau Monggo. bicara offline Iya, iya. gitu. Walaupun Iya. kondisi saat ini memang ya kalau bisa online ya online Siap. saja dari rumah begitu ya Pak ya. Tapi Iya. sekali lagi ada extra effort Iya. gitu. Harus hati-hati untuk mengisi datanya begitu. Ya. Kita Ke Bu Sri nih, Bu. Iya. Pernah nggak Bu ada kerja kolaborasi dengan lembaga swasta ya untuk penyaluran bantuan? Ada sih, Mas. Jadi memang beberapa lembaga itu memang, tapi tentu saja sudah yang mengajukan izin. Kalau belum mengajukan izin kan kita tidak bisa. betul. Ya, jadi semua itu pertama tetap harus izin. Kami yang memberikan rekomendasi izin ya Bapak. Iya. Ketika izin itu masuk ke dinas sosial 3 hari harus kami cek ke lokasi betul tidaknya lembaga Ya. tersebut harus mengadakan cek lokasi. pengumpulan. Iya. Jadi kami harus tetap hati-hati bekerja sama Ya. dengan DPPM begitu, Mas. Ada begitu. Terus ini juga Bu, ini kan lagi ada fenomena sosial nih ya. Kalau kita bicara ketika perjalanan lampu merah ini, mohon maaf kan ada banyak nih Bu manusia silver. Nah, Betul, iya. pasti Mas Diwe tahu kan, Iya. alumni ya kan. Nah, ini kalau mereka ini seperti apa sih Bu? Ini kan ya ini banyak lah ya di sekitar kita ini, pasti Bapak Ibu juga pernah ketemu lah. Ini mereka ini sebenarnya bagaimana nih Bu? Posisinya nih gimana nih? Oke. Kita berpikirnya bijak ya. Ji. Mari kita lihat. Untuk manusia silver itu kan mereka mencari uang untuk kepentingan siapa? Pribadi ya. Iya. Sementara kita pengumpulan uang dan barang kan digunakan untuk kepentingan masyarakat, kesejahteraan sosial. Jadi orang yang meminta di jalan, meminta untuk kepentingan pribadi di dalam Perda nomor 1 tahun 2014 itu kategorinya adalah pengemis, Mbak. Jadi nanti diatur dengan itu bagaimana menangani gelandangan dan pengemis. Jadi tidak masuk Nggak di dalam masuk aturan ternyata. ini. Oh Iya. gitu. Jadi beda Mas ternyata. Kalau yang penggalangan dana Bu,
Kan ada kan? Ya kan ada juga tuh ibu yang Ya, biasanya mahasiswa-mahasiswa mahasiswa. tetap wajib mengajukan izin. Jadi kami PPNS selalu PPNS itu tim penyidik pegawai negeri ya yang bertugas mengawasi termasuk dengan Pol PP. Nanti kami akan mengawasi ketika di perempatan-perempatan itu ada beberapa komunitas itu kan kami dekati. Nah, untuk kita cek berizin belum. Kalau belum kami sarankan untuk mengajukan izin. Dan sebenarnya di perempatan jalan itu bukan tempat yang direkomendasikan nggak boleh ya Bu ya untuk menggalang aktivitas. dana. Betul. Karena mengganggu kepentingan umum. Nah, ini yang perlu kita landaskan. Mungkin kalau mahasiswa keberatannya, loh ini kita ADRT-nya apa mungkin itu ya. Dia kan ada badan eksekutif mahasiswa. Bisa juga melampirkan ADRT-nya dari badan eksekutif mahasiswa. Ini ada gitu jalan ya Pak ya. Ada. Mereka nantinya seperti apa. Oke, kita akan lanjutkan lagi diskusi hari ini, tapi kita break sejenak pemirsa. Jangan kemana-mana, usai jeda Pojok Investasi bersama DPP MDI akan segera kembali. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dokter Kita malam hari ini. Radioterapi sebagai salah satu modalitas dalam penanganan kanker. Naik ke bagian sarafnya misalnya gitu kan jadi nyeri. Tapi kalau tumor itu diangkat, salah satu pengobatan nyeri adalah dengan dioperasi tadi. Menarik Mbak Dinda, tadi dokter mengatakan, dokter Endang mengatakan tripoli ya. Artinya ada polidepsi, poliuri, dan polipagi. 60 tahun itu loh, perutnya Anda nggak kuat yang sebelah kiri. Jangan terlalu ego. Jangan terlalu ego. Jangan terlalu egois. Ego itu membuat Anda sarafnya itu nggak baik semuanya. Jadi ternyata memang kita tuh bisa mengaktifkan hal-hal di dalam tubuh kita sendiri. Dan kita bisa menyembuhkan tubuh kita bahkan orang lain. Betul. Jika Allah mengabulkan doa kita, walaupun udah 26 tahun nggak punya keturunan, fakta ternyata. Upacara Kalang Obong membutuhkan sesaji dan kurban dalam setiap pelaksanaannya. Kekayaan seni budaya bumi di Gunung Kidul dan kota Yogyakarta tak henti-hentinya bersinar. Dalam episode kali ini, aset seni budaya di Gunung Kidul dan Yogyakarta tentunya masih terus mewarnai. Sudah impian cinta, tinggallah puing-puingnya. Mimpi yang indah tak jadi nyata, berdebur ombak menerpa. Aku yang dulu engkau sayangi, mengapa kau tinggal pergi? Oh, di manakah janji yang suci yang katamu tak terbagi? Aku ingin kau mengerti apa yang ku alami. Takdir diriku jauh melangkah jauh darimu. Andaikan aku boleh bertanya, apakah ada salah diriku agar ku jauh dari prasangka rasa cemburu?
sendiri, karena tak punya emas permata hantaran cinta. Andaikan aku boleh bertanya, apakah ada salah diriku agar ku jauh dari prasangka rasa cemburu. Tiada salah dirimu kasih, salah pada nasibku sendiri, karena tak punya emas permata hantaran cinta. Karena tak punya emas permata hantaran cinta. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Pojok Investasi bersama Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta. Aduh, senang banget ya Mas, kalau pemirsa ini masih menyimak setiap diskusi kita hari ini dan juga episode-episode sebelumnya. Nih saya tambah pinter loh Mas, ya kan kita tahu aturan, tahu implementasinya seperti apa begitu. Oke. Saya ada pertanyaan dulu. Apa Mas Sugio? Saya itu beberapa kali menerima WA Pak. Oh WA. Hanya SMS WA yang mengajak untuk berdonasi. Oke. Itu kamu pernah dapat nggak itu? Pernah. Nah itu nggak perlu disebutkan di sini ya, apa? Iya. Pernah. Itu gimana kita untuk mengetahui itu ori atau abal-abal itu seperti apa itu Pak? Biasanya memang kita dapat blast WA gitu ya. Bu Sri ya mungkin ya. Boleh, mungkin dari Bu Sri ya, terlebih sebenarnya dahulu. bisa dicek di Esabi Mas, di aplikasi Esabi. Itu apa Bu? Esabi ya. Nanti itu di Kementerian Sosial nanti kan muncul itu apakah kepanitiaan atau lembaga tersebut sudah berizin atau belum. Itu bisa dicek di sana. Iya, itu sampai nyebutin nomor rekeningnya banyak juga itu Bu. Iya, Bank ini ke ini, bank ini. Ya, itu yang pertama di SAB, yang kedua bisa ditanyakan tolong nomor izin. Nanti ada kodenya sebenarnya kalau sudah berizin itu di SAB itu. Aplikasi itu, iya. Oh, itu gitu. dia pinternya ngirimnya mesti nerimanya pas hari Jumat Bu. Iya, kan kita jadi itu ya. secara psikis kan hari Jumat itu. waktunya bersedekah gitu ya. Berarti memang mereka ini sudah tersistem gitu Mas. Tapi jangan sampai lengah ya Bu ya. Tetap harus dicek dulu sebelum kita mau berdonasi gitu. Sudah ada aplikasinya. Jadi jangan males gitu Mas. Oke, boleh ke Pak Agus terkait dengan metode untuk pengumpulan uang dan barang ini apa saja Pak Agus? Untuk metodenya, ini seperti apa ini? Misalnya mungkin mengadakan pertunjukan atau seperti apa? Iya, jadi banyak cara yang bisa dilakukan dalam rangka untuk pengumpulan uang barang. Bisa pertunjukan, ada bazar, ada lelang, ada ini juga menaikkan harga barang di atas harga tertentu, tapi dalam rangka untuk donasi. Jadi banyak caranya untuk ini. Kupon berhadiah bisa juga ininya, dia. Jadi itu banyak kira-kira metode yang bisa dilakukan untuk dalam rangka pengumpulan uang barang. Tapi kalau di Yogyakarta sendiri ini yang paling mendominasi ini mereka dengan metode seperti apa Pak? Di Yogyakarta tadi kalau mengacu pada data tadi yang saya sampaikan itu yang sering kali dilakukan oleh namanya Mirota Nayan, kemudian Mirota Pasaraya. Itu melalui kasir itu kan, dia memohon izin. Kelipatan berapa ribu dapat betul atau kembaliannya nanti akan dilakukan untuk donasi tapi minta izin dulu. Nah itu seperti itu yang dominan di DIY yang masuk ke kami seperti itu ininya. Oh ya. Oke. Jadi paling dominan seperti itu Mas. Tapi mungkin kalau ke Pak Atmaji terkait dengan kesadaran masyarakat nih Pak, ketika mereka ada kegiatan seperti mengumpulkan uang atau barang. Ini kalau menurut Pak Atmaji sendiri kesadaran mereka untuk izin ini seperti apa? Karena tadi kita tidak tahu ya Pak ya, apakah yang masuk ini semuanya sudah memang mereka ini memasukkan izin atau bahkan lebih banyak kan yang belum memberikan ataupun belum memasukkan izin ya Pak ya terkait dengan kegiatan tersebut. Kalau menurut Pak Atmaji ini seperti apa Pak? Ya, jadi di masyarakat itu kan macam-macam kondisi masyarakat karakter. Ada yang penting saya ikhlas, gitu. Mau dibayar atau apa, yang penting saya ikhlas. Iya betul. Gitu. Sehingga dia tidak begitu cermat terhadap izin, sampai mengontrol dia sudah berizin atau belum. Yang penting pokoknya saya merasa terharu dengan itu sehingga saya ikhlas.
itu juga menurut kami ya itu baik-baik saja, cuman harapan kami yang seperti ini menjadi sangat sedikit ya, artinya jangan sampai mereka tadi pakai WA donasi di hari yang tertentu, dia nge-share agar mereka lebih mudah untuk mendapatkan itu, tetapi ternyata dia abal-abal. Harapan kami kan ini kan bisa dikontrol, jadi tidak berkembang. Dan yang kedua itu kan memang harapan kita ya semua itu bertanggung jawab ya. Memang tadi Bu Rati mengatakan bahwa tidak sepeser pun tidak boleh untuk operasional. Artinya kan juga ini relawan murni. Bertus dari hatinya sendiri bahwa saya ingin menolong, saya bisanya menggalang dana. Meskipun dia juga akan melakukan itu. Nah ini kan mesti akan berizin mereka akan mencari. Karena dia sudah niatnya bagus, dilampiri dengan izin yang legal, cara-caranya juga sesuai dengan apa yang dipersyaratkan. Kemudian ada laporan, ya seperti yang saya sampaikan tadi, ada transparansi, administrasinya tertib, penyalurannya juga tertib, ada dokumentasinya. Saya kira itu sesuatu yang memang harus kita dorong. Nah, tetapi untuk hal-hal yang tadi mungkin mereka tidak mau cari izin ini yang menurut kami ya juga ini saya kira kurang baik ya, menurut kami kurang baik karena apalagi di saat sekarang ini pandemi, kadang-kadang ada orang memanfaatkan untuk menggalang dana, tapi ternyata ya dia tidak sampai apa yang tidak sesuai ya tidak sesuai dengan tujuannya lah, juga untuk memperkaya diri dan sebagainya. Nah ini harapan kami ke depan ini tidak ada lagi lah, karena Jogja ini kan kota pariwisata, kota pendidikan, dimana itu adalah semuanya memerlukan trust, kepercayaan dari pihak luar. Kalau ke Jogja itu banyak orang yang menghimpun dana barang tapi dia ilegal kan, menjadi kepercayaan masyarakat luar untuk datang ke Jogja itu kan juga akan menjadi sedikit. Sehingga harapan kami, makanya sudah ada perda terkait dengan pengelolaan gelandangan dan pengemis. Karena tadi Bu Prapti menyampaikan bahwa kalau seperti manusia silver itu kan untuk diri pribadi, berarti termasuk golongan meminta-minta. Nah itu diatur dalam perda gelandangan dan pengemis, di mana secara globalnya saja baik pemberi, yang menerima, yang mengordinir itu semuanya akan kena sanksi ya, sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Jadi saya kira untuk Jogja ini marilah kita bersama-sama dengan pemerintah untuk menggalang dana sih boleh gitu ya untuk kepentingan sosial. Justru pemerintah berterima kasih kalau dibantu seperti itu karena pemerintah tentu akan sangat terbatas ketika hanya apa-apa pemerintah itu mesti akan terbatas. Iya, betul. Sehingga adanya niat-niat ataupun dari relawan-relawan masyarakat swasta itu saya kira sangat membantu. Yang penting kan sesuai dengan aturannya gitu. Berizin, transparan, administrasinya tertib sampai dengan ada sebagainya. Saya kira itu bagus. Oke, jadi karena memang SDM-nya ini juga terbatas ya Pak ya, yang mengurusi dengan yang diurusi kan banyak gitu loh. Kenapa Mas Dibio? Ada yang ditanyakan nih kayaknya. Kalau yang tadi misalnya kayak penghimpunan dananya lewat pameran dan lain-lain itu bazar gitu. Operasional dari pameran itu ditanggung siapa? Ditanggung siapa itu? Boleh diklaimkan ke itu enggak? Misalnya saya tuh Bapak. Bu Sri ya. Misalnya kita ngadakan pameran lukisan nanti akan didonasikan. Penjualan lukisan ini akan didonasikan. Nah, tapi untuk operasional event ini seperti apa? Selama itu tidak berlatar belakang membantu korban bencana, itu masih 10% silahkan menggunakan dana itu. Khusus bencana ya Bu ya? Khusus bencana. Oke, jadi itu yang harus dipahami begitu Mas. Jadi pokoknya selain untuk korban bencana maksimal 10%, begitu ya Bu ya. Oke, terkait dengan kendala ini pastinya semua ada kendala ya Mas ya. Kendala yang dirasakan oleh Ibu Sri sendiri seperti apa Bu terkait dengan kegiatan pengumpulan uang atau barang ini? Kalau sebenarnya kami hanya menghimbau ya, kendala-kendala itu tolong para masyarakat yang mengadakan penggalangan dana. Yang pertama silahkan urus izinnya. Kedua jangan mengeksploitasi permasalahan yang akan dibantu untuk menjadi iklan promo ya, agar orang tertarik. Kemudian kendala yang berikutnya itu mereka menghimpun dana di jalan itu yang sangat kami sarankan untuk tidak dilakukan. Karena masih banyak ya Bu praktek banyak seperti sekali itu ya? praktek seperti itu. Jadi kendala kami hanya masalah di situ Mbak. Teknik pengumpulannya mereka masih belum mematuhi apa yang mestinya dianut di undang-undang yang sudah kita tentukan. Oke, jadi ini untuk pemirsa nih atau mungkin untuk warga begitu ya, ketika ingin
membuat kegiatan, mengumpulkan uang ataupun barang begitu ya, alangkah baiknya jangan sampai seperti ya di lampu merah begitu ya, karena itu juga membahayakan keselamatan mereka sendiri ya Bu ya, selain juga mengganggu ketertiban umum begitu Mas gitu. Mungkin boleh ke Pak Agus sebelum kita break untuk cross check kebenaran data itu tersalurkan seperti apa. Ini cross checknya seperti apa Pak yang dilakukan Pak? Ya, tadi disampaikan salah satu syaratnya adalah bagi mereka yang sudah berulang itu ya, adalah melaporkan kegiatannya. Sebelumnya, betul. Ya, tentunya kami di DPPM mengecek itu kan ada, nanti akan disalurkan kemana gitu ya. Di pengajuan itu kan disebutkan caranya seperti apa tadi saya. Terus nanti akan disalurkan sampai mana? Itu di laporan ada itu sebenarnya. Ya, selama ini sebetulnya sih alhamdulillah ini ya yang masuk ke kami ya alhamdulillah sudah inilah nggak ada yang aneh-aneh kira-kira gitu ya. Oke. Jadi cross checknya begitu ya Pak ya. Dibandingkan untuk seperti apa dulunya proposalnya dan untuk laporan kegiatannya seperti apa, apakah sesuai begitu. Kita break dulu Mas ya sebelum kita lanjutkan kembali berdiskusi dengan 3 narasumber yang luar biasa. Loh pemirsa, jangan kemana-mana karena sesaat lagi Pojok Investasi bersama DPPM DIY akan segera kembali. Waspadakno pasuryanipun Kakang Yayi. Prabu Basudewa ingkang kuatos dhateng wangsulipun Raden Kangsa nitipaken para putra-putra Mandura. Nya Surati Manto. Oi. Reja manik sejatine alam kang dinuding cak. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dokter Kita malam hari ini, radioterapi sebagai salah satu modalitas dalam penanganan kanker. Naik ke bagian sarafnya misalnya gitu kan jadi nyeri. Tapi kalau tumor itu diangkat, salah satu pengobatan nyeri adalah dengan dioperasi tadi. Menarik Mbak Dinda, tadi dokter Endang mengatakan tripoli ya. Artinya ada polidepsi, poliuri, dan polipagi. 60 tahun itu loh, perutnya Anda nggak kuat yang sebelah kiri. Jangan terlalu ego. Jangan terlalu ego. Jangan terlalu egois. Ego itu membuat Anda sarafnya itu nggak baik semuanya. Jadi ternyata memang kita tuh bisa mengaktifkan hal-hal di dalam tubuh kita sendiri. Dan kita bisa menyembuhkan tubuh kita bahkan orang lain. Betul. Jika Allah mengabulkan doa kita, walaupun udah 26 tahun nggak punya keturunan, fakta ternyata. Di Pojok Investasi bersama Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta. Waduh, suasananya asri banget ya Mas ya, ditemani dengan narasumber-narasumber terbaik yang berdiskusi menarik soal tema khusus yang kita persiapkan untuk pemirsa setia yang ada di rumah maupun dimanapun berada. Boleh kita lanjutkan lagi menuju ke Pak Agus Pak, terkait dengan mungkin pengawasan ya. Kita membahas mengenai pengawasan ketika kegiatan pengumpulan barang ataupun uang ini dilakukan. Nah, pengawasan seperti apa Pak yang kali ini dilakukan dan juga diupayakan agar ini tidak menyeleweng begitu Pak? Terus terang masalah pengawasan yang menjadi tupoksi kami adalah masalah tadi ya, pengurusan perizinannya, persyaratannya lengkap atau tidak, sesuai atau tidak, gitu kan. Kami tentunya meminta rekomendasi ke Dinas Sosial. Setelah izin keluar, pengawasannya nanti ada di Dinas Sosial, tentunya bekerja sama dengan pihak-pihak terkait lainnya gitu ya. Jadi pengawasan lebih ke Dinas Sosial gitu. Oke, berarti kita langsung ke Ibu Sri terkait dengan pengawasan. Nah ini seperti apa Bu? Ini kan kerjasamanya luar biasa antara Pak Agus dengan Ibu Sri. Ini koordinasinya kan pasti kenceng ya Pak ya terkait dengan hal tersebut. Nah ini pengawasannya dilakukan seperti apa Bu? Kami ada tim di Dinas Sosial itu yang terdiri dari Polda, dari Pol PP dan dari PPNS, penyidik pegawai negeri sipil, yang kami secara periodik memang melakukan pengawasan kepada lembaga-lembaga penyelenggara pengumpulan uang dan barang. Jadi ketika di sana nanti terjadi penyimpangan, maka kami Polda yang akan menyidik kemudian diproses secara hukum begitu. Oh begitu. Nah, tapi sejauh ini kok belum, alhamdulillah tidak pernah terjadi seperti itu. Jangan sampai ada ya Bu ya. Semoga semuanya aman-aman saja ya. Karena ini keterkaitan dengan kepentingan banyak orang. Jadi juga istilahnya menerapkan
IT juga ini Bu ya, karena kan sekarang penggalangan dana modelnya transfer juga kan. Iya. Nah, itu seperti apa, Tidak Bu? cash money ya. Kalau untuk yang transfer kan biasanya antar provinsi. Berarti kan itu izin ada di Kementerian Sosial. Nah, itu kami yang koordinasinya dengan Kementerian Sosial. Jadi kan banyak sekarang kita di Jogja tapi transfernya dari Kalimantan, dari Lampung. Lah, itu bukan menjadi ketugasan kami lagi, itu menjadi ketugasan Kementerian Sosial untuk melakukan pembinaan maupun pengawasannya. Oke, berarti sudah ada tugas-tugasnya begitu Mas terkait dengan pengawasan. Kalau yang menggalang dana harus berbentuk badan khusus nggak sih Pak? Apa yayasan atau Harus kelompok ya Pak ya? Iya, tadi ininya perkumpulan, organisasi, atau ada kepanitiaannya. Itu kira-kira seperti itulah kriterianya. Perorangan nggak bisa. Nggak boleh ya Pak. Kalau saya tadi mengumpulkan uang dari warga, berarti saya ilegal loh Pak. Iya. Berarti saya ilegal Mas, ya ampun. Berarti saya kembalikan aja ya Pak uangnya ya Pak ya sama warga ya. lama nggak sih Pak ngurus izinnya gitu Pak? Itu tadi saya jelaskan kira-kira totalnya 5 hari maksimal. 5 hari maksimal. Maksimal 5 hari itu sudah mencakup koordinasi kami dengan dinas sosial. Nggak lama Pak, insya Allah gitu ya. Kita upayakan secepatnya untuk hal-hal bersifat sosial seperti ini gitu ya. Jadi sabar ya, karena waktunya juga nggak lama kok ya Pak, cuma 5 hari ya Pak ya untuk prosesnya ya. Gitu. Tapi yang diingat ketika sudah 3 bulan ya harus berizin kembali, harus diperpanjang gitu. Memang kadang terjadi kali ya, mungkin di masyarakat terjadi. Ini misalnya ada bencana, itu kan, kemudian agak berkelanjutan. Bencana kan sifatnya ini ya nggak direncanakan ya, mendadak gitu ya. Tiba-tiba ya Pak. Ini izin atau enggak kira-kira gitu ya. Jalan duluan nggak apa, kegiatannya izin menyusul. Oh, tidak apa-apa kira-kira ya, seperti itu ya, bisa disusulkan nggak masalah. Darurat karena kalau sifatnya harus darurat dulu. ya. Iya betul. Tapi ada maksimal nggak Pak? Maksudnya kegiatan setelah berapa hari dilakukan sudah harus mengurus izin gitu ada nggak Pak? Ada 1 bulan. Oh 1 bulan. Ya. Jadi 1 bulan berjalan nggak apa-apa lah ya. Tapi Ya. semuanya itu di dalam 1 bulan itu sudah dilakukan proses Ya. masukkan izin ya Pak ya. Ya, siap. Oke baik. Mungkin ke Pak Atmaji ya. Mungkin ada kalau menurut Pak Atmaji ini pengawasan seperti apa yang saat ini harus diupgrade lagi Pak? Mungkin harus ditambah lagi karena sekali lagi ya ini Saya kan kira banyak sekali ini bentuk-bentuknya gitu. Yang justru banyak itu adalah peran masyarakat. Peran masyarakat. Masyarakat itu kan juga boleh melakukan pemantauan ya. Tadi Mbak Anggun menghimpun dana, Pak Dibja ngawasi lo nggak boleh kamu itu Iya Pak. untuk apa nih? Ini boleh ini Pak Dibja ini bertanya ke Mbak Anggun. Nah, model pengawasannya seperti apa Pak? Apakah Ya pemantauan dan pengawasan masyarakat itu kan bisa, nah mestinya dari pertama izinnya kan gitu kan mesti. Tentu mohon maaf nih, tentu kalau sebuah komunitas itu melakukan penghimpunan uang dan barang itu izin legal, pasti dia akan berani memasang berizin pasti gitu, pasti itu saya yakin. Karena Pede itu ya Pak ya. nilai plus itu. Kalau nggak betul. ditulis malah justru meragukan. Maka nah itu kan perlu ditanyakan. Ini berizin nggak ini kan gitu ya. Izin apa Pak itu? Izin dari Depsos? Izin dari itu. Dari tempat kami. Ada tulisannya itu Pak ya. Iya. Nah, makanya kan mohon maaf kalau misalnya Pak Dibia didatangi ada orang ini mau menggalang dana terus dia ini berizin kan mesti akan ditulis. Harus pasti akan ditulis izin dari DPPM, pasti akan ditulis nomor sekian. Berlaku sejak sampai kapan pasti ada. Ya, ini kan masyarakat juga ketika dimintai itu misalnya dia datang kemudian minta kan bisa bertanya. Dan kalau sesudahnya kan mohon maaf kalau orang itu dimintai kemudian memberi, dia kan berhak untuk minta laporan. Besok nanti kalau sudah saya dikirimi laporannya ya kan boleh begitu. Oh boleh ya Pak ya? Ya boleh. Dari bentuk boleh nggak apa itu bentuk transparansi seperti itu sebetulnya. Saya kira ini efektif. Laporan progres itu maupun laporan bahwa uang itu sudah distorkan itu Pak ya? Iya kan mestinya kan dilaporkan. Kami juga, saya juga pernah ketika ada ini mesti berikutnya dia datang tuh mesti menyertakan laporan yang kemarin Pak. Itu loh Pak yang kemarin kumpul sekian arahnya untuk ini saldo sekian misalnya masih ada saldo. Dia mesti akan menyampaikan laporan itu. Nah, ini sesungguhnya komunitas penghimpun uang dan barang yang baik yang seperti itu. Dia selalu melaporkan kepada si pemasok, si pemberi uang itu sendiri. Kalau Pak Debio nanti membantu ya harus berani meminta itu Pak. Dikasih tahu ya penggunaannya. Itu hak kok itu. Sungkan ya Pak, kadang-kadang kan masih sungkan dikiranya nggak percaya padahal sebenarnya itu tujuannya baik ya. Kalau sudah ikhlas itu kalau yang di masjid, di tempat-tempat ibadah, zakat, infak, sedekah itu saya kira nggak perlu ditanyakan lagi. Tapi kalau yang kayak gitu ini kan mesti kita bisa bertanya. Ini hak kita kok untuk bisa. Karena kita sudah beri kewajiban membantu hak kita untuk mendapatkan laporan.
Betul, gitu. Bahkan saya kira ini efektif paling kalau masyarakat. Petugasnya sendiri kadang gitu Pak, petugasnya sudah ngasih laporan, terus dia pengen laporan juga ke mungkin ke panitiaan yang lain, ke ketuanya apa, minta foto Pak itu Pak. Oh, foto kalau ternyata sudah didonasikan. Iya, sudah sampai sudah saya sebagai serahkan. salah satu bentuk fisik juga Boleh, ya, bahwa ternyata ini sudah disalurkan. Itu kan hanya gitu. macam daripada bentuk laporan saja, mau foto, mau bentuk tulisan, mau bentuk apa kan, yang penting kan. Betul. Banyak cara sebenarnya ya Pak ya. Gitu. Jadi ternyata peran masyarakat ini penting sekali ya Pak ya, untuk dapat mengawasi seperti apa jalannya biar on the track gitu loh. Jadi untuk masyarakat ini jangan sungkan-sungkan, nggak apa-apa ya kan kalau misalnya mau nanya update-nya seperti apa, penyalurannya seperti apa begitu. Nah ini pertanyaan untuk Pak Agus dan juga Ibu Sri. Nah ini kolaborasi seperti apa yang sudah dilakukan terkait dengan sekali lagi ya menaikkan minat ataupun juga menaikkan kesadaran kepada masyarakat yang mungkin saat ini juga melakukan penggalangan dana ataupun penggalangan uang atau barang ini. Ayolah berizin gitu, ayolah kita menggalang dana ini di tempat-tempat yang aman begitu. Seperti apa kolaborasinya? Silahkan, monggo siapa dulu ini. Ya, memang kami selalu mengadakan komunikasi dengan teman-teman di DPPPM, bahkan kami juga melalui siaran radio, televisi untuk iklan layanan masyarakat ya Pak, untuk menghimbau seluruh masyarakat bagi yang berminat untuk membantu sesama silahkan mengurus izin. Bagi masyarakat yang akan membantu kalau ragu ini berizin atau belum silahkan telepon ke Dinas Sosial atau DPPM ngecek ini sudah berizin atau belum agar bantuan yang disalurkan tidak dipergunakan untuk kepentingan yang dilarang oleh negara dan agama. Oke, jadi ini selalu komunikasi selalu dilakukan ya Bu ya. Sampai akhirnya bikin iklan layanan masyarakat dan lain sebagainya begitu. Mungkin Pak Agus ada yang ingin ditambahkan Pak? Iya, jadi intinya ini adalah kegiatan yang baik. Kita mempunyai potensi jiwa gotong royongnya itu kita tinggi. Jiwa sosialnya tinggi untuk kemaslahatan umat. Jadi masalah izin mudah-mudahan melalui forum ini Bapak Ibu sekalian mari kita biasakan hal seperti itu untuk berizin. Untuk tadi supaya sesuai dengan tujuannya, tidak saling curiga. Mari kami dari Dinas Perizinan Penanaman Modal akan memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan nggak nyampe 5 hari lah, gitu. Kalau harus 5 hari, mudah-mudahan 3 hari selesai, 3 hari, kira-kira seperti itu. Terima kasih. Luar biasa sekali. Waduh. Ini jadi untuk pengetahuan juga ya, dan ditegaskan kembali kalau memang ada kegiatan penggalangan uang ataupun barang ini sebenarnya baik, tapi memang alangkah lebih baiknya lagi ada izinnya biar semuanya ini bisa berjalan dengan lancar, apapun bisa dipertanggungjawabkan begitu Mas ya. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu dong. Wow. Kita jadi tahu ya, misalnya didatangi panitia, oh ternyata harus ada izin dari DPPM, kita bisa cross check ke sana. Lihat nomornya izinnya berlaku kapan. Iya. Ini juga jangan sampai males ya Pak untuk mengecek juga. Gitu. Kan mesti ada proposenya toh. Orang putar itu mesti ada proposenya toh. Iya Pak. Besok cuma daftar tok kosongan nggak ada. Wah iya, itu mencurigakan. Berarti besok nggak usah ke warga-warga Mas. Kadang ada yang nggak ada izinnya. Sengaja Pak proposalnya tebel, latar belakangnya panjang biar malas baca. Fontnya kecil-kecil itu ada Pak. Aduh, oke, luar biasa, menarik sekali diskusi hari ini. Terima kasih untuk Pak Agus, Ibu Sri dan juga Bapak Atmaji yang sudah bersedia hadir di episode kali ini. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang baru dan juga positif bagi pemirsa yang menyaksikan hari ini. Terima kasih banyak, semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Untuk pemirsa, terima kasih banyak sudah menyaksikan episode kali ini, dan terima kasih untuk Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih untuk Hyatt Regency Hotel Yogyakarta atas tempat yang begitu nyaman ya Mas ya. Akhir kata saya Irin Anggun. Saya Divya Primus. Pamit undur diri. Salam Indonesia. Mendung tanpa utang, ketemulan kelangan, kapeku sing tiarang perjalanan. Bendino sayang-sayang, sedilan kebahagiaan dilewati tahun-tahunan.
pisahan, aku kiri kowe kanan, wes beda dalan. Perjalanan, awak dhewe tau duwe bayangan besok yen wis waya omah-omahan, kowe maca koran sarungan, aku plonjo dasteran, nanging saiki wis dadi kenangan aku karo kowe wis pisahan, aku kiri kowe kanan, wes beda dalan, aku kiri kowe kanan, wes beda